guys, kembali lagi bersama aku Melania Yosia nih. Di sini kita mau ngobrol santai aja ya, kita sambil minum kopi. Kira-kira kita mau bahas apa nih? Yang lagi booming saat ini, terus yang apa maksudnya yang baru istilahnya baru laris-larisnya akhir-akhir ini gitu selama pandemi corona ini. Tahu nggak sih kalau kita tuh mau bahas teknologi? Ya, kalian tahu nggak teknologi itu apa? Saya juga belum tahu nih teknologi apa, makanya kita di sini mau bahas bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama kita mau tahu dulu nih pengertian teknologi itu apa. Menurut dari Google nih, aku tadi cari-cari, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Kalian sadar nggak sih kalau dulu nih kita baca berita, baca tentang pengaruh alam atau gejala alam mana aja dari berbagai sumber. Kalau dulu itu kita bisa akses hanya lewat koran salah satunya sama radio. Kalau sekarang nih nggak perlu beli koran, nggak perlu maksudnya cari radio, kita bisa akses melalui contohnya nih teknologi yang lagi berkembang, pakai smartphone kita bisa download di sini aplikasi Detikcom, terus Kompas dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat maksudnya di negara sini baru ada apa, di negara situ baru ada apa. Kita pakai YouTube kan juga buat mengakses ke seluruh dunia gitu. Macam-macam teknologi khususnya komunikasi dan informasi. Nah, kita mau bahas teknologi lebih dalam lagi nih. Yang khususnya sebelum kita masuk yang lebih spesifik nih, apa aja nih macam-macam teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama nih yang sekarang bahkan semua orang punya itu ada smartphone. Nggak hanya di kalangan anak muda, orang tua pun sekarang punya. Gunanya buat apa? Itu nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di selanjutnya. Yang kedua ada televisi. Kita nggak asing lagi nih dengan televisi. Kita akhir-akhir ini pasti juga mempunyai kerinduan nih. Kalau yang lebih main HP terus, sekarang bisa lihat TV gitu, kayak lihat sinetron dan lain sebagainya. Tak hanya televisi, ada juga komputer. Komputer itu selain kita gunakan untuk mengerjakan tugas salah satunya, kita juga bisa akses di komputer menggunakan YouTube. Nah, itu ada 3 hal. Tapi dari ketiga hal tadi, kita mau ambil yang salah satunya teknologi yang emang sekarang anak muda itu punya, yaitu smartphone. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang apa itu smartphone, apa itu teknologi komunikasi dan informasi, kita minum dulu ya guys. Oke, sekarang kita masuk di fungsi teknologi saat ini. Terlebih untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai anak sekolah yang saat ini harus benar-benar belajar. Apa itu fungsi teknologi? Teknologi berfungsi sebagai alat dalam hal ini digunakan sebagai alat bantu siswa untuk membantu pembelajaran kita supaya lebih mudah lagi. Tak hanya siswa yang bisa mengakses teknologi, melainkan juga guru itu memang penting, nggak hanya siswa tapi guru pun juga penting. Gunanya untuk apa? Untuk membantu pembelajaran kita saat ini. Misalnya nih, kita dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf atau pegawai. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang lebih spesifiknya lagi, pada saat ini karena kita itu negara kita khususnya sedang melanda COVID-19, kita kan semua anak sekolah, guru, karyawan semua kan di rumah aja nih. Kalian kan nggak mungkin cuma di rumah aja, cuma main HP, tiduran, terus main. Kan nggak mungkin, masih kita butuh namanya pembelajaran.
kita pembelajaran melalui apa? Yang pertama, kita bisa mengakses melalui HP. Itu HP yang kita bahas saat ini. HP itu nanti kita bisa mendownload yang namanya aplikasi yang lagi tren. Contohnya Zoom. Kalian nggak asing lagi kan dengan Zoom. Zoom itu sangat booming pada saat ini. Tidak hanya siswa, guru pun menyampaikan materi melalui Zoom. Kita di Zoom itu nanti kita bisa share screen, kita bisa sharing kepada teman-teman walaupun dalam jarak jauh. Jadi memang Zoom akhir-akhir ini sedang booming. Banyak dosen yang memanfaatkan Zoom untuk memberikan pelajaran bagi mahasiswanya. Itu untuk karyawan kantor misalnya, mereka meeting menggunakan Zoom saat di rumah saja. Nggak mungkin kan baru pandemi kayak gini masa mau meeting kumpul-kumpul, kan nggak mungkin. Kita ada yang benar-benar baru tren saat ini, Zoom. Nggak hanya Zoom teman-teman, ada lagi dengan Google Meet. Sama ini Google Meet sama Zoom, tergantung kita mau pilih yang mana. Sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk menghubungkan dari yang jauh menjadi lebih dekat lagi begitu. Terus sangat banyak nih manfaatnya Zoom apa aja, tapi juga ada kelemahannya. Hanya kelebihannya tadi kan kita lebih kelebihannya bisa untuk mengajarkan mahasiswa, share dan sebagainya. Adapun kelemahannya yaitu bagi mahasiswa yang dalam artian kurang mampu untuk mengakses Zoom, yang di rumahnya nggak ada wifi, itu kan menjadi beban tersendiri gitu. Kalau misalnya dosen mengharuskan untuk tiap minggu memakai Zoom, kan itu menjadi beban tersendiri. Karena apa? Selain kuotanya juga boros, selain kita pengeluaran lainnya juga banyak, kita juga harus mengutamakan untuk membeli kuota supaya bisa mengikuti Zoom saat ada mata kuliah berlangsung. Jadi Zoom juga ada kelebihan dan ada kekurangannya juga teman-teman. Sampai di sini paham teman-teman? Jadi kita harus sebenarnya dipermudah oleh teknologi sekarang ini. Contohnya sekarang kan baru pandemi. Tadi kan kita membahas Zoom untuk pelajaran. Sekarang kita membahas kegunaan sehari-hari teknologi yang bisa kita gunakan sehari-hari, yaitu yang pertama, sekarang kita kalau misalnya nih kalian pada malas keluar rumah, malas kemana-mana, kalau mau kita lapar, kita tinggal aja download di smartphone pintar kita ini untuk download yang namanya ada aplikasi Gojek, Grab dan lain sebagainya. Kita tinggal pesan makanan di situ, nanti makanannya tiba-tiba datang. Begitu. Jadi kayak kita tuh udah dipermudah banget teman-teman. Jadi kesimpulannya, gunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai merugikan diri sendiri pun maupun orang lain. Maksudnya jangan merugikan diri sendiri, yaitu kita akses teknologinya juga harus dengan benar-benar yang bermanfaat, gak hanya main-main gitu, nggak buat nonton yang nggak 18 ke atas gitu kan, nggak boleh. Nah itu aja sih menurut pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing mengenai perkembangan teknologi yang sedang tren saat ini khususnya di Indonesia, bisa komen di bawah ini. Oke, jadi itu dari saya. Terima kasih, dadah.